Orang-orang Islam di dunia itu ditanyain mau masuk neraka apa surga, ya jelas itu otomatis 100% jawaban benar ya, surga. Iya benar. Cuma pada saat mau, bukan pada saat mau, pada saat menjalankan perintah-perintah Allah inilah yang menjadi ujian. Ujiannya gimana? Dia ngerti tapi tidak mengerjakan seperti itu. Dia tahu kalau orang Islam itu diminta dan wajib menjalankan sholat 5 waktu, dia tahu tapi tidak menjalankan. Dia tahu orang Islam itu wajib di bulan Ramadan itu puasa, dia nggak menjalankan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu sedulur beriman dan Ustadz Danu fans di seluruh Indonesia dan dimanapun. Jangan lupa like, share, subscribe di channel ini untuk mengikuti kajian ilmu tauhid dan akhlak mulia Rasulullah SAW bersama Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya, memang seyogyanya atau sejakartanya Antar kota sih berarti, antar kota, se-Indonesianya sebaiknya iya. memang kalau seorang imam atau orang tua atau pejabat atau siapapun ya, itu memang kalau memberikan nasihat sesuatu yang baik, itu kalau dia seorang muslim itu diharapkan dia sudah mengerjakan. Diharapkan, karena bagaimanapun juga orang-orang Islam di dunia itu ditanyain mau masuk neraka apa surga, ya jelas itu otomatis 100% jawaban benar ya, surga. Iya benar. Cuma pada saat mau, bukan pada saat mau, pada saat menjalankan perintah-perintah Allah inilah yang menjadi ujian. Ujiannya gimana? Dia ngerti tapi tidak mengerjakan seperti itu. Dia tahu kalau orang Islam itu diminta dan wajib menjalankan sholat 5 waktu, dia tahu tapi tidak menjalankan. Dia tahu orang Islam itu wajib di bulan Ramadan itu puasa, dia nggak menjalankan. Nah, ini salah satunya. Nah, hal-hal yang menjadikan diri kita itu nanti akan selalu baik di hadapan Allah Ta'ala adalah kita sebagai imam, ada istri, ada anak, kemudian kalau ada pimpinan perusahaan atau sebagai kapro atau sebagai GM atau direksi, itu kan tetap itu imam lah ya, patokan ya. Nah, itu memang ada kalimat yang bukan cuma dianjurkan, kalimat yang sangat menakutkan bagi seorang yang ingin masuk surga tapi yang ingin memberikan nasihat. Salah satunya dalam surat Shaf tersebut, yaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain itu berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah, ini Allah murka. Nah, namanya Allah murka ini apa identiknya? Ya masuk neraka. Identik Allah murka itu masuk neraka. Kamu nyuruh terus tapi kamu nggak mengerjakan, ya sama, itu kan berbuat dosa. Jadi menjadikan Allah itu murka terus menerus. Makanya sebagai seorang imam yang baik, sebelum meminta istri, sebelum meminta anak-anaknya, atau sebagai orang tua, bagi ibu yang juga menginginkan anaknya melakukan sesuatu ya, hal yang baik, ya dia harus mengerjakan. Seperti umpamanya anaknya di sekolahin sekolah Islam, tapi ibunya naik kendaraan mobil pakai tank top, umpamanya itu kan nggak cocok sebenarnya. Si anaknya pakai hijab tapi dia enggak, karena di dalam mobil menurut dia, dan banyak orang tidak tahu. Tapi kan intinya bukan masalah banyak orang tidak tahu, Allah itu maha tahu. Sehingga yang seperti itu dia akan selalu berbuat dosa. Dia akan menjadikan Allah itu murka. Berapa tahun anaknya di situ, kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, ya dia melakukan dosa itu terus menerus. Sama seperti seorang imam laki-laki umpamanya. Jadi ya pada saat dia
memberikan nasihat, "Mbok kamu sabar." Nah, ya memang harus kita sendiri yang laki-laki memang harus paham tentang sabar itu seperti itu. Umpamanya seorang pendakwah bilang, "Kamu itu harusnya sabar, harusnya gini, itu ini." Benar sih. Sehat. Pada saat dia ada masalah dengan istrinya, nah emosi lah, kan sama. Hal-hal seperti itu Allah itu tahu. Jadi sebenarnya dia hanya hafal aja orang disuruh sabar, tapi pada saat dia ada masalah, dia nggak bisa sabar. Karena apa? Karena dia hanya hafal aja, tahu aja, tapi dia nggak ngerti. Nah, amalan-amalan itu memang harus dikerjakan, dan ada ujian-ujian yang memang akan menyertai bagaimana kita akan mengerjakan amalan tersebut. Iya. Sehingga nanti pada saat ada ujian menerpa kita di keluarga, ujian biasa aja sih, kita siap. Apa yang kita omongkan bahwa kamu itu harusnya sabar, kamu harusnya tenang, kamu harusnya sholat, selain sabar sholat. Bagaimana? Kan ingat, wasta'inu bisabri wassalah, jelas sekali. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian juga harus diketahui, dijelaskan sabar itu yang bagaimana. Sabar itu hadapi masalah yang kamu hadapi saat ini, cari jalan keluarnya di jalan Allah. Itu sabar. Kemudian tawakal, selesai kerjakan kemudian tawakal. Tawakal serahkan pada Allah Ta'ala. Serahkan pada Allah Ta'ala inilah yang dinamakan sebagai seorang muslim ini sangat bagus, karena istilahnya kalau dalam Quran ceritakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertawakal. Bertawakal itu nanti hasilnya tidak sama seperti yang kita inginkan, tapi dia tawakal aja sama Allah Ta'ala. Memang Allah mengendaki hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jangan kecewa, berat. Nggak usah kecewa, biasa aja, karena memang itu takdir yang harus dihadapi. Jadi ya biasa. Nah, tapi pada saat kita itu mengalami ada masalah dan sebagainya, nggak taunya emosi, dendam dan sebagainya, ya itu sama aja. Jadi hanya bisa ngomong tetapi nggak bisa mengerjakan. Istilahnya kalau di Jawa namanya jarkoni. Apa itu jarkoni? Jarkoni itu artinya kepanjangan dari iso ujar ora iso ngelakoni. Jadi iso ngomong tapi ya seperti itu. Pak Ustadz, ini mau tanya sedikit ya Pak Ustadz. Kita kan di rumah tangga, di keluarga itu kan sholat insya Allah ya Pak Ustadz. Terus sholat subuh nih terutama nih Pak. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak, "Mbok kamu tuh jangan bangun siang, nanti sholat subuhmu ketinggalan." Tapi tetap aja bangun siang. Nah, itu salahnya di mana itu Pak Ustadz kalau seperti itu Pak Ustadz? Padahal si imamnya ya sudah melakukan sholat subuh misalnya gitu Pak Ustadz. Dia nggak ada yang salah ya, mau di mana ditanyain. Artinya tetap aja dikasih tahu gitu Pak Ustadz. Iya. Oh gitu ya. Iya. Kenapa dia nggak bisa bangun pagi misalnya itu seorang anak itu? Iya, itu harus dicari. Apakah dulu orang tuanya juga malas kalau disuruh sesuatu dulu sama orang tuanya? Oh, panjang. Iya, panjang. Sejak nol ya, kan? Iya. Oh, namanya takdir itu terjadi bukan hari ini. Takdir itu terjadi karena sebelumnya kamu melakukan apa. Oh. Jadi tidak bisa hari ini tabrakan, saya nggak salah, nggak bisa seperti itu. Makanya kita disuruh mengimani takdir itu ya begitu, karena ada sesuatu yang dilakukan dahulu. Kamu melakukan kesalahan ya nanti diberi takdir yang tidak mengenakan, salah satunya itu. Oh iya. Ujiannya yang tidak mengenakan. Jadi, nah pada saat kamu itu mamanya nyuruh anak kemudian sholat setiap pagi suruh, ya nggak salah kamu. Tapi kalau kamu kenapa yang salah di mana? Saya sekarang tanya atau dicari di antara kamu, mamanya sama istrimu. Itu dulu yang kalau suruh melakukan aktivitas baik yang males tuh siapa kan gitu. Jadi kembali ke masa lalu. Lah iyalah, kan anakmu itu lahir dari rahim istrimu kan gitu. Kan bukan dari tiba-tiba
mak bedundu ada kan yang nggak seperti itu. Dan sponsornya ya Ustaz ya? Ya, ada sponsornya. Makanya itu harus dilihat. Makanya kenapa ada kalau kita itu mau mendoakan anak soleh itu dilihat dulu kekurangan anak itu apa. Nanti kalau kekurangan anak itu kita ada sebagai suami istri ada, ya kita rembukan antara suami dan istri itu merencanakan. Jadi itu kesalahan saya kayaknya, terus nah ini kayaknya kamu ini mah ya, ya sama-sama mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nggak salah, itu memang benar. Jadi itu dimohonkan kepada Allah Ta'ala agar Allah itu menjadikan takdir itu berbeda. Maksudnya berubah dari yang dulunya itu males atau bagaimana itu menjadi yang menuju ke arah soleh, kan begitu, atau soleha. Karena memang betul, jadi istilahnya itu apa namanya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Jadi keperorangan jadinya itu Pak. Lah iya. Kaum kan soalnya kaum itu negara ya, gitu. bisa aja. Sekumpulan orang. Sekarang loh, emang kamu sama istrimu sama anakmu bukan kaum itu? Kaum. Lah ya Lebih dari satu. Kaum Adam dan Hawa. Nah Ustaz, melanjutkan yang itu. Jadi kalau misalnya yang tadi jarkoni tadi itu bisa ujar nggak bisa ngelakoni itu sering kita lakukan, itu biasanya musibahnya apa Ustaz? Di diri kita, misal apakah organ tubuhnya ada yang sakit atau bagaimana Ustaz biasanya? Kalau selama ini saya mengamati orang-orang yang sakit, orang yang sakit karena hanya ngomong saja belum pernah saya. Biasanya orang itu umpamanya dia ngomong, umpamanya laki-laki ngomongnya banyak gitu ya, itu kan belum tentu dia bisa ngomongnya yang ngasih nasihat bener, tapi dia ngerti iya bisa, tetapi kan ada mau cara ngomongnya dia menekan emosi, egois. Nah ini biasanya kalau laki-laki atau perempuan mirip, yaitu dia suka gitu. Karena berhubungan dengan di sini. Kalau intinya munafik itu ada juga Ustaz? Iya, itu kan intinya munafik di situ juga. Jadi kalau perempuan ada tambahan, biasanya keputihan seperti itu. Ya, jadi tapi itu yang ada tekanan ya, ada tekanan, ada ego, ada paksaan, itu di situ. Tapi kalau hanya ngomong, dia hanya ngomong, ini kan hanya seperti dia itu menampilkan bahwa saya begini loh, kan gitu ya. Jadi tidak ada tekanan emosi, tidak ada ini. Nah ini penilaiannya menurut saya yang sering saya alami, tidak menjadikan penyakit secara fisik ya, tetapi itu sudah menjadi penilaian Allah aja besok di akhirat. Penilaian Allah ya. Jadi nggak boleh sombong. Jadi kayak umpamanya kamu infak, kamu sedekah, kemudian kamu ngomong-ngomongin, nah kan kalau ditanyain, kalau dia mau ngomongin setiap sedekah sakitnya apa? Enggak selama ini saya belum pernah nemuin. Ya. Tapi kalau itu munculnya memang itu jadi kebanggaan kemudian ada yang kuat itu, ya bisa nanti. Tapi itu jarang. Jadi plus dulu ya saat ada plusnya. Jadi kebanggaan yang dia selalu begitu, biasanya itu ya sesak nafas, biasanya seperti itu. Kalau dia ngomongnya agak lebih cepat ya nanti ya itu tadi tetap sesak nafas saja kalau menurut saya. Tapi harus ada plusnya. Tapi kalau hanya kebanggaan semata enggak sih. Bau mulut juga nggak mesti ya Ustaz? Nggak mesti. Nggak mesti juga. Bau mulut itu begini. Jadi bau mulut itu relatif adalah secara fisik itu orang itu yang tidak mau membuka mulutnya, awalnya hanya itu. Jadi malah pendiam gitu maksudnya? Ya orangnya pendiam itu malah mulutnya biasa. Mohon maaf ya, ini mulutnya bau ya, karena pada waktu dia diam nggak ada sirkulasi udara, sehingga kalau saya nggak salah dengar dulu zaman saya kecil itu ada bakteri yang anaerob yang hidup di situ. Jadi pada saat ngomong itu pasti akan seperti itu. Tapi bisa aja kalau orangnya dia itu kalau marah terus diem nggak mau ngomong, ya sama, itu bisa juga menjadi bau mulut. Biasanya gitu.
Tapi ada orang juga ada, tapi ya sama. Orang kalau ngomongnya ada penekanan, ya itu tadi, penekanan, ada ego, ada paksaan, itu tetap ada bau mulut sebenarnya. Ustadz, orang yang pendiam dengan orang yang tidak mau bicara selain yang bermanfaat, ada bedanya nggak Ustadz? Insya Allah ada. Jadi kalau orang pendiam itu memang karakternya dia pendiam. Tapi kalau orang yang tidak mau bicara kalau tidak manfaat, dia ada sesuatu hal yang dia cari. Jadi sebenarnya dia nggak pendiam, cuma dia nggak mau ngomong karena pada saat ngomong ini gibah semua. Tapi kalau umpamanya dia di majelis ilmu, ya dia dengerin sambil santai, tenang. Dia juga bertanya, dia ngomong, muncul di situ, itu kan manfaat. Jadi yang seperti itu insya Allah nggak bau mulut. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah hati-hati dengan ayat tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu benar-benar akan dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus hati-hati sehingga bagi kita yang belajar taat, takwa kepada Allah Ta'ala ini memang harus ngertilah kisi-kisi dari Quran sehingga atau kisi-kisi dari hadis Nabi yang kita selalu ingat setiap hari, sehingga kalau bicara itu insya Allah tertata istilahnya. Jadi nggak asal-asalan. Doa pun juga nggak asal-asalan ya, kecuali doa para nabi, monggo aja silahkan. Kalau saya mau monggo aja. Doa asal-asalan kan sebenarnya bagus, kayak tadi Haji J, umpamanya ya Allah jadikan aku orang yang sabar, atau jadikan aku suami yang sabar. Nggak salah, tapi kan belum tentu ujian, kan belum diuji kan. Tapi kalau keinginan ingin jadi orang sabar, ujiannya pasti jelas seperti itu. Jadi doa walaupun baik tapi harus hati-hati. Kan umpamanya pengen kesabaran itu kan umpamanya nanti dulu deh, coba diganti, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku ya Allah, amin. Kan beda itu. Itu jadi setiap kali ada persoalan, biarlah Allah yang menyelesaikan. Jadi semua hal ujian-ujian kita tidak perlu kita bilang bahwa oh itu kalau nggak sayang, oh jangan juga sih. Kemudian wah kamu kemarin dapat ujian berat, kamu kemarin dapat masalah berat, kok bisa selesai, itu kamu apain? Siapa aja, semua itu Allah aja saya serahin, karena saya nggak bisa nyesain itu, jadi selesai aja sendiri. Nah, selesai itu bukan sendiri, selesai itu Allah yang menyelesaikan. Jawab dengan tegas bahwasanya memang kita hanya berlindung kepada Allah Ta'ala. Harus seperti itu, berani, sehingga kita menandakan bahwa Allah ini memang Allah. Jadi bukan saya pura-pura jadi Allah atau saya Tuhan, itu nggak boleh seperti itu. Ini belajar iman yang kuat itu ya dari situ ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam.